Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia agar aman dan damai. Berkati gereja kami GBI Point, jemaat dan pengurusnya agar selalu setia dan mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu teman-teman, dan selamat hari ibadah.
adik-adik. Coba Kapia mau lihat yang muka-muka senyum sukacitanya mana? Puji Tuhan. Karena kita bersuka cita nih, Kapia yakin banget pasti udah ada yang gak sabaran nih. Mau nyembah Tuhan, mau puji Tuhan. Yuk adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Karena kita mau puji Tuhan nih. Yuk kita langsung puji Tuhan. Kita mau bilang kalau Tuhan Allah besar di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Lebih sungguh-sungguh lagi nyanyinya sama Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Wah, Kapia masih lihat nih, masih ada yang malu-malu karena dilihatin sama papa mama. Nggak perlu malu, nggak perlu, lepasin aja karena kita mau puji Tuhan. Sekali lagi kita mau bilang Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Lagi bilang besar. Lagi besar. Wah, keren banget yang udah nyembah Tuhan dari rumah. Kita bilang Tuhan Allah besar di tengah kita. Yang berani bilang kayak gitu siapa? Cuma pasukannya Tuhan. Dan kita adalah pasukannya Tuhan. Yang percaya kalau kita ini pasukannya Tuhan, harus sungguh-sungguh bilang kalau kita bukan cuma sekedar pasukan yang berjalan, tapi kita adalah tentaranya Allah. Bilang dengan yakin sama dirinya sendiri. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Apa? Baru segitu doang udah capek. Aduh, Kapia juga suaranya udah ngos-ngosan. Tapi Kapia masih semangat. Di sini juga Kak Fania masih semangat untuk nyembah Tuhan. Kita mau bilang dengan sungguh-sungguh. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan
pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita di sini adalah pasukannya Tuhan. Nah, pasukannya Tuhan gak cuma sekedar nyanyi aja, tapi kita juga duduk diam untuk dengerin firman-Nya Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita siapin hati kita. Tapi sebelumnya kita mau bilang, Tuhan terima kasih buat hari ini. Buat kebaikan-Nya Tuhan kami sudah rasakan. Kami sembah Tuhan, kami puji Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan lihat. Bahkan Kau berkenan atas pujian kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh ikut beribadah Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan kesehatan buat kami Tuhan. Bahkan kalau sampai saat ini Tuhan, kami mau dengerin firman-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mau kami berbuah di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama mau bilang kalau Tuhan sayang sama kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lagi kita katakan, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Lagi Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Kau sayang sama kami ya Bapa, seperti yang sudah Kau jelaskan Tuhan melalui firman-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mau katakan kami siap untuk dengerin firman-Nya Tuhan. Yuk yang sama-sama udah siap buat dengar firman Tuhan, kita mau bilang amin. Amin. Jebol. Kenapa nilai ulangan aku jelek begini sih? Aku udah belajar dikit. Aku juga udah berdoa. Tapi kenapa nilai ulangannya tetap jelek? Katanya Tuhan mau bantuin aku. Katanya Tuhan akan nolong pada orang yang memanggil Dia. Mana nilai ulanganku jelek? Tuhan gak sayang aku kali ya? Mana dong nih? Gidi, Apa Kak? kamu kenapa? Kok dari tadi panggil-panggil nama Tuhan Yesus gitu? Aku lagi sedih. Sedih. Kenapa?
Kenapa terusnya? Jelek, itu nilai ulanganku jelek. Jelek banget. Iya sih, emang jelek. Tapi kenapa dari tadi kamu panggil-panggil Tuhan? Aku bete, Kak. Katanya Tuhan mau nolong orang yang berdoa kepada Dia. Aku udah doa, percuma aku doa kalau ulangan aku tetap jelek dong. Gini, kok kamu jadi ragu gitu sama Tuhan? Habis nilai ulanganku jelek, Kakak. Ya udah, sini aku ajak kamu untuk nonton dan dengerin firman tentang Tuhan Yesus. Yuk. Mana, Kak? Nih. Shalom adik-adik. Wah, senang banget nih Kak Pia bisa nemenin adik-adik lagi untuk sama-sama kenal firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, yuk Kak Pia ajak untuk kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami anak-anak-Mu, kami mau katakan Tuhan, kami siap untuk dengerin firman-Nya Tuhan. Berkati setiap kami, berkati telinga-telinga kami untuk mendengarkan Tuhan akan firman-Mu, akan ya Bapak, kesaksian hidup-Mu Tuhan, dan biar Tuhan Engkau boleh menjadi teladan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, karena kita masih ada di bulan November, yang artinya ini masih temanya bulan pahlawan ya, tentang pahlawan. Nah, di Alkitab itu kita udah dengerin banyak banget tentang cerita-cerita yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan pilih untuk jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan, untuk jadi saksi-saksinya Tuhan, termasuk kita sekarang yang dipilih sama Tuhan untuk jadi saksinya. Nah, adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus juga termasuk pahlawan loh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan dosa kita. Tapi sebelum itu, sebelum Tuhan Yesus nyelamatin dosa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Tahu dari mana kalau kita orang berdosa? Bahkan sedari bayi pun kita hitungannya sudah berdosa loh. Siapa yang kaget? Kapia juga, Kapia bingung, kok bisa Kapia berdosa ya dari bayi? Yuk kita dengerin yuk ceritanya. Jadi dulu Adam dan Hawa mereka ditempatkan di Taman Eden. Nah, waktu di Taman Eden itu kan ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Adik-adik ingat ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah, di situ Tuhan bilang, pokoknya kalian jangan makan ya buahnya. Jangan makan buah yang ada di pohon itu. Nah, habis itu setelah Tuhan tempatkan mereka di sana, ada iblis yang menyerupai ular. Nah setelah itu iblis rayu-rayu manusia deh. Udah kamu makan aja buahnya, nggak apa-apa. Udah kamu mah nggak bakal mati. Nanti kamu bisa jadi tahu banyak hal ya kalau habis makan buahnya. Karena manusia ini penasaran, akhirnya Hawa yang ditawarin buah lebih dulu sama si iblis dimakan sama si Hawa buahnya. Terus ditawarin deh ke Adam. Nah, setelah mereka makan, mereka jadi bisa tahu, oh ternyata aku bisa punya banyak pengetahuan ya. Nah, dari situ Tuhan tidak marah manusia punya pengetahuan, tapi Tuhan kan udah bilang jangan makan ya. Tuhan sudah melarang. Kalau misalnya dilarang terus dilanggar, Tuhan suka nggak? Tuhan nggak suka. Kecuali Tuhan bilang, oh ya udah boleh boleh dimakan, kamu makan aja. Baru kita ikut perintahnya Tuhan. Oh berarti aku boleh makan. Nah, karena Tuhan jadi nggak suka karena mereka udah makan buah yang dilanggar, buah yang udah Tuhan larang. Akhirnya mereka diusir keluar dari Taman Eden. Terus mereka terpisah deh dari Allah. Sedih kan adik-adik, karena kita nggak dengerin perintahnya Tuhan, kita dipisahkan deh. Adam dan Hawa dipisahkan deh dari Taman Eden yang banyak
makanannya, yang banyak buah-buahannya, yang tempatnya sejuk, tempatnya enak, banyak binatangnya. Nah, dari situlah manusia nggak bisa lagi ketemu sama Allah. Kenapa? Karena sejak Adam dan Hawa melanggar aturannya Tuhan, kita terpisah dari Tuhan. Dari situ kita bisa dikatakan sebagai manusia yang berdosa. Makanya sedari bayi, walaupun papa mama kita dulu sempat bayi, waktu masih bayi juga, atau Tuhan Yesus, atau dulu tuh Bunda Maria atau Yusuf, atau juga nabi-nabinya Tuhan Yesus, mereka yang waktu masih bayi dulu, tapi bukan Tuhan Yesus ya, itu mereka semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, hal ini tercatat di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ulang ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Jadi sejak dari bayi kita semua sudah punya dosa. Nah, yang namanya dosa itu berarti harus punya hukuman. Zaman dulu hukuman ya kalau udah berdosa itu dihukum mati. Iya, dihukum mati, jadi nggak nanggung-nanggung. Oh, kamu abis ambil permen aku ya? Oh, kamu abis ambil minuman aku ya? Yaudah, kamu dihukum aja. Dihukumnya ada yang ditimpuk pakai batu, ada yang dibuat sakit badannya. Nah, tapi karena Tuhan sayang banget sama manusia, dia nggak mau manusia sampai dihukum mati terus, cuman karena dosa masa lalu, dosa sejak Adam dan Hawa. Akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah kita yang kudus, dia turun ke bumi untuk menyelamatkan semua manusia dari dosa. Adik-adik coba lihat deh. Di situ ada pilihan, manusia yang kudus berada di surga atau manusia yang berdosa yang dihukum di neraka. Kalau adik-adik pilih yang mana? Kapia mau adik-adik pilih manusia yang kudus yang berada di surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus turun supaya kita bisa hidup di surga sama Dia. Gitu adik-adik. Jadi, waktu Tuhan turun ke dunia, Dia menyelamatkan kita, Dia rela dihukum, Dia rela disalibkan. Karena apa? Semua karena cintanya Tuhan buat kita. Karena itu, Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Nah, dari sini kita bisa bilang kalau Tuhan Yesus adalah pahlawan iman kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Dia menyelamatkan kita supaya kita nggak terus terjerat dalam dosa yang dulu Adam dan Hawa lakukan karena melanggar perintahnya Tuhan. Nah, sekarang giliran kita harus tetap menjaga kekudusan itu supaya kita bisa ada sama-sama Tuhan di sorga. Karena itu yang Tuhan mau buat setiap kita. Tuhan tidak turun ke bumi dan Tuhan tidak hanya memberikan hidupnya disalibkan hanya untuk membuat kita seneng-seneng aja. Enggak, tapi Tuhan mau kita jadi saksinya Tuhan, kita bisa ketemu lagi sama Dia di surga, di rumah Bapa nanti. Gitu adik-adik. Jadi, ingat ya, Tuhan Yesus sebagai pahlawan iman kita seperti yang dikatakan 1 Petrus 3 ayat 18, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Jadi kita harus selalu bersyukur kita punya pahlawan iman yang luar biasa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita patut meneladani karyanya Tuhan, penebusannya Tuhan buat setiap kita. Jadi, yuk adik-adik, jangan sia-siain penebusan Tuhan buat kita. Biar kita jadi saksi-saksinya Tuhan yang menyaksikan kebaikannya Tuhan karena sudah jadi pahlawan buat kita. Yuk, Kapia mau ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah
pahlawan iman bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami juga mau Tuhan meneladani Engkau ya Bapa. Biar kiranya Tuhan kami boleh menjadi Tuhan anak-anak yang taat, anak-anak yang tidak melanggar Tuhan perintah-Mu seperti Adam dan Hawa waktu di Taman Eden ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu hari ini ya Bapa. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Gimana kids? Iya, aku salah kak. Aku udah ngeraguin Tuhan. Padahal Tuhan udah sayang banget sama kita manusia, sama aku. Tapi cuma gara-gara nilai ulangan jelek, aku bilang Tuhan gak sayang sama aku. Aku salah kak. Padahal ya karena aku yang kurang belajar sih kak. Dikit belajarnya. Dari sini kamu udah paham kan? Kalau nilai ulangan kamu gak bagus, itu berarti kamu harus belajar lebih giat lagi supaya kedepannya hasilnya jadi lebih bagus. Bukan karena Tuhan, tapi kita berusaha sambil berdoa karena memang kita anak Tuhan. Bener kak. Aduh, makasih ya kak udah ingetin aku. Aku salah nih, pikiran aku salah sama Tuhan. Sama-sama kids. Yuk kita belajar, kita ulang lagi yang kemarin ulangan yang bikin kamu dapat nilai jelek. Iya kak, ini nih yang aku bingung nih kak nih. Yang mana? Shalom adik-adik, mari kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus tercurah bagimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin.